Halo guys, balik lagi sama gue Sela di Via Suara. Oke, gimana kabar kalian? Gue harap semoga baik-baik aja, bahagia selalu, dipenuhi dengan cinta. Oke, di sini gue mau nyeritain sebuah kisah. Ini untuk kali ini bukan cerita cinta antara sepasang kekasih ya. Ntar dengerin aja lah, ntar kalian bisa paham kok untuk isi cerita cinta kali ini. Antara orang tua dan seorang anak sih untuk kali ini. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, langsung cus gue akan ceritain buat kalian. Oke? Selamat mendengarkan. Semua orang tua berkeinginan memiliki anak yang normal, ganteng atau cantik, sehat lahir batin dan cerdas. Tak terkecuali pasangan muda ini yang sama-sama merupakan anak tunggal dari keluarga kaya di daerahnya. Ternyata anak ketiga yang terlahir dari pasangan ini mengalami gangguan kecerdasan yang banyak orang disebut sebagai idiot. Orang tuanya sesungguhnya menerima garis nasib ini walau dengan hati sedih. Sang kakeklah yang tetap tak bisa menerima takdir ini dan terus merasa terhina. Saat anak ini berusia 7 tahun, langsung saja dikirim dan dititipkan ke sebuah pondok pesantren. Perbincangan tentang anak ini menjadi reda setelah 4 tahun anak ini mondok dan tidak pulang-pulang. Kakek merasa senang, minimal melupakan kegelisahannya selama ini. Setahun sekali, orang tuanya menjenguknya ke pondok untuk membayar biaya tahunan yang harus dibayarkannya. Orang tuanya tak banyak bertanya tentang perkembangan otak si anak, melainkan cuma melihat perkembangan fisiknya saja. Memang ada tipe orang kaya yang setiap waktunya hanya bicara materi. Pengasuh tak banyak cerita. Anaknya pun tak banyak cerita. Sudah 7 tahun si anak idiot ini mondok dan tidak pulang-pulang. Namun, terpaksa kini harus pulang karena si kakek sedang sekarat. Semua anak cucu sudah berkumpul menunggu nafas terakhir si kakek keluar. Banyak yang menangis. Ada juga sebagian cucunya yang mengambil surat Yasin terjemahan untuk dibaca terjemahannya. Bisa dimaklumi, mereka tak pernah dekat dengan langgar dan musola apalagi masjid. Tapi mereka mendengar berita bahwa orang yang akan meninggal adalah baik kalau dibacakan ayat Al-Quran. Sang kakek terengah-engah melawan rasa sakitnya. Lalu, tibalah cucunya yang idiot itu dari pondoknya. Sang cucu yang lama tak terlihat oleh kakek langsung dituntun orang tuanya mendekat ke kakeknya.
Sang kakek terkejut, kaget, tersentak, dan haru melihat cucunya datang berkopiah putih sambil tersenyum. Diciumnya kening sang kakek setelah mencium tangan sang kakek. Cucu yang satu ini lalu meneteskan air mata dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tanpa memegang kitab Al-Quran di samping telinga kakeknya. Siapa yang tidak terkesima? Semua bisik-bisik berbincang. Anak idiot kok bisa ngaji? Ustadz pondok yang mengantarkan anak ini bercerita bahwa Mas Iman, nama anak ini, sudah hafal 14 juz 5 halaman. Anak ini memang tak bisa membaca huruf, tapi masih bisa menghafal suara. Masya Allah. Sang kakek menangis terseduh-seduh, seakan ada penyesalan berat di dadanya. Sang kakek lalu tersenyum bangga dan kemudian menangis lagi. Dipeluknya cucu idiot yang satu ini. Dipeluknya erat-erat sambil diciumnya. Seakan tak ingin lagi menjauh atau terpisah. Semua keluarga dan handai tolan terkejut, haru, dan terkesima. Terlihat si kakek membisikkan sesuatu kepada cucu yang idiot ini. Sang cucu tertunduk diam. Ada yang khawatir ini adalah wasiat terakhir. Ada yang lebih khawatir kalau wasiat ini adalah urusan pemasrahan kerajaan bisnis si kakek kepada cucunya yang satu ini. Tahukah apa ya kira-kira kalimat yang kakek bisikan kepada seorang cucu? Ternyata setelah bisik-bisik itu, sang kakek menghembuskan nafas terakhir dalam pangkuan cinta cucu yang terusir karena idiot. Saya bersyukur mendapatkan kisah ini dari keluarga besar si kakek. Saya bersyukur bisa mengambil hikmah dari seorang anak yang dianggap idiot ini. Saya bersyukur mengetahui apa yang menjadi pikiran orang kaya saat bertarung melawan kematian. Salam Aim, pengasuh pondok pesantren Kota Alif Lam Mim, Surabaya. Oke, guys, untuk ceritanya cukup mengharukan juga sih ini. Jadi gimana ya? Kalian jangan pernah memandang sebelah mata orang atau anak yang memiliki kebutuhan khusus. Allah itu menciptakan seorang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Begitupun kita yang terlihat terkesan sempurna, tapi nyatanya pasti banyak banget kekurangan dari kita. Dan gimana ya, seharusnya kan kita malu dengan apa yang telah dilakukan anak idiot ini ya. Kita yang normal, yang sempurna secara fisik, belum tentu bisa menghafal 14 juz 5 halaman seperti anak tersebut.
kita harusnya malu kepada diri ini yang jelas-jelas seharusnya lebih mampu, tapi kenapa nggak bisa? Yang jelas kita nggak boleh beda-bedain. Semua makhluk Tuhan itu sama. Oke, pasti kalian bisa ambil hikmah lah dari cerita ini yang bermanfaat, yang positif bisa kita ambil, dan yang negatifnya bisa kita buang, guys. Oke, sampai di sini cerita cinta antara kakek dan cucu, cinta antara orang tua dan anak, iyalah. Dan bagi kalian yang punya cerita cinta apa aja lah, cintanya, cinta yang tersakiti, cinta yang bahagia, cinta sama ayah, sama ibu, sama saudara, sama siapa aja lah, bisa kalian share di sini, bisa kasih komentar. Nanti next time bakal gue ceritain kisah cinta kalian. Oke. By the way, terima kasih banget buat kalian yang udah setia dengerin cerita cinta, curhatan cinta dari gue ini. Dan jangan bosan-bosan tunggu lagi next episode cerita cinta dari gue ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.